Di sebuah desa terpencil di Indonesia, terdapat hutan yang dikenal sebagai hutan larangan. Konon, siapapun yang masuk terlalu jauh ke dalam hutan itu tidak akan pernah kembali. Penduduk desa percaya bahwa di dalamnya terdapat sebuah kampung gaib yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Suatu malam seorang pemuda bernama Raka, yang dikenal pemberani, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanya mitos. Dengan berbekal obor dan parang, ia memasuki hutan. Semakin jauh ia berjalan, suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan halus, suara tawa kecil, dan desahan menyeramkan. Setelah berjalan lama, Raka melihat cahaya dari kejauhan. Ia terkejut saat menemukan sebuah kampung yang penuh dengan rumah-rumah kayu yang masih terlihat baru. Anehnya, kampung itu begitu sunyi. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk dan melihat beberapa penduduk dengan wajah pucat dan mata kosong sedang duduk di depan rumah mereka, menatapnya tanpa ekspresi. Tiba-tiba seorang wanita tua muncul di hadapannya. "Nak, kenapa kau kesini?" tanyanya dengan suara lirih. Raka Bas yang tadi merasa penasaran bertanya, "Kampung apa ini? Kenapa semua orang diam?" Wanita itu menghela napas. "Ini adalah kampung mereka yang tersesat. Mereka yang datang ke hutan ini tidak pernah bisa kembali. Sekarang kau pun akan tinggal di sini selamanya." Raka merasa tubuhnya mendadak kaku. Kakinya seakan tertanam di tanah. Ia berusaha berteriak tapi tak ada suara yang keluar. Dalam ketakutan ia melihat penduduk kampung mulai mendekat dengan wajah yang semakin mengerikan. Keesokan harinya, warga desa mencari Raka, tetapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang berakhir di tengah hutan. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani memasuki hutan larangan. Namun setiap malam tertentu warga desa masih bisa mendengar suara bisikan halus dari dalam hutan, seolah seseorang berusaha meminta pertolongan. Beberapa bulan setelah hilangnya Raka, desa mulai dilanda kejadian aneh. Pada malam-malam tertentu, suara langkah kaki terdengar di sekitar rumah warga, meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat. Beberapa orang juga mengaku melihat bayangan samar menyerupai Raka berdiri di pinggir hutan, menatap ke arah desa sebelum perlahan menghilang. Suatu hari, seorang dukun tua bernama Mbah Surya datang ke desa setelah mendengar kabar tentang hilangnya Raka. Ia memperingatkan warga bahwa jiwa Raka mungkin masih terjebak di kampung gaib dan berusaha meminta pertolongan. Jika ingin menyelamatkan jiwanya, seseorang harus pergi ke hutan dan memanggil namanya sebelum tengah malam. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi, kata Mbah Surya dengan serius. Malam itu beberapa pemuda desa, dipimpin oleh Mbah Surya, memberanikan diri memasuki hutan. Mereka membawa sesaji dan membacakan doa sambil berjalan perlahan. Udara semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan halus, suara perempuan menangis, dan langkah kaki yang mengikuti mereka. Tiba-tiba di depan mereka sosok Raka muncul dengan wajah pucat dan mata kosong. Bibirnya bergerak, seperti ingin berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Mbah Surya segera mengucapkan mantra, lalu berteriak, "Raka, ikutlah kami pulang." Raka menggeleng lemah, air matanya mengalir. "Aku tidak bisa," bisiknya pelan. Mendadak, suara tawa nyaring menggema di hutan, diikuti oleh angin kencang yang membuat pepohonan bergoyang liar. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah menyeramkan. "Dia milik kami sekarang." Mbah Surya tak gentar. Ia mencabut segenggam tanah yang sudah dicampur dengan garam, dan membacakan doa sebelum melemparkannya ke arah makhluk itu. Sosok hitam itu menjerit marah, lalu menghilang dalam kabut pekat. Tubuh Raka mulai bergetar sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Para pemuda segera mengangkatnya dan membawanya keluar dari hutan. Begitu mereka melewati batas desa, suara-suara aneh pun menghilang, dan angin kembali tenang. Raka akhirnya selamat, tapi ia tak pernah bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi selama ia berada di kampung gaib itu. Namun, satu hal yang pasti, sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati hutan larangan. Meski demikian, beberapa warga desa masih bersumpah bahwa di malam-malam tertentu, jika berdiri di tepi hutan dan mendengarkan dengan seksama, mereka masih bisa mendengar suara bisikan lirih, seperti seseorang yang memanggil dari dalam kegelapan. Setelah kejadian itu, Raka tidak lagi seperti dulu.
Ia sering duduk diam di depan rumahnya, menatap ke arah hutan dengan mata kosong. Kadang, ia berbicara sendiri, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Warga desa mulai khawatir, terutama ketika beberapa anak kecil mengaku melihat bayangan hitam berdiri di dekat rumah Raka setiap malam. Mbah Surya kembali dipanggil untuk memeriksa keadaannya. Setelah mengamati Raka dengan saksama, wajah dukun tua itu menjadi serius. Dia belum sepenuhnya kembali. Sebagian jiwanya masih tertinggal di sana, gumamnya. Warga desa terkejut. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya kepala desa. Satu-satunya cara adalah menyelesaikan apa yang belum selesai, jawab Mbah Surya. Ada sesuatu di kampung gaib itu yang masih menahannya. Kita harus kembali ke sana dan mencari apa yang mengikat jiwanya. Malam itu Mbah Surya, beberapa pemuda desa, dan seorang lelaki tua bernama Pak Jaya, yang pernah mendengar cerita serupa di masa mudanya, bersiap untuk kembali ke hutan larangan. Kali ini mereka membawa lebih banyak sesaji, dupa, dan benda-benda pusaka. Saat mereka memasuki hutan, suasana langsung berubah mencekam. Suara dedaunan yang bergesekan terasa seperti bisikan samar. Bayangan-bayangan aneh berkelebat di antara pepohonan. Tak lama mereka tiba di tempat yang sama di mana Raka ditemukan. Anehnya, kampung gaib itu kini lebih jelas terlihat, seolah sengaja memperlihatkan dirinya kepada mereka. Rumah-rumah kayu berdiri tegak, tetapi suasananya begitu sunyi. Mbah Surya menaburkan garam dan membakar dupa sambil berdoa. Tunjukkan apa yang mengikat jiwa anak ini, serunya. Tiba-tiba dari salah satu rumah terdengar suara tangisan. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan seorang wanita berpakaian putih duduk di lantai dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi wajahnya. Pak Jaya bergidik. Ini pasti penjaga kampung ini, bisiknya. Mbah Surya maju perlahan. Siapa kau? Kenapa menahan jiwa anak ini? Tanyanya. Wanita itu mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata hitam pekat dan senyum menyeramkan. Dia adalah bagian dari kami sekarang, jawabnya dengan suara bergema. Jika kalian ingin membawanya, berikan gantinya. Mbah Surya menghela napas dalam. Ia tahu tidak ada jalan lain. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan sesaji terakhirnya, sebuah boneka kayu tua yang telah dirapal mantra kuno. Terimalah ini sebagai pengganti, katanya. Wanita itu menatap boneka itu lama, lalu tersenyum. Baiklah, tapi ingat, hutan ini selalu membutuhkan jiwa baru, katanya sebelum perlahan menghilang bersama kampung gaib itu. Mbah Surya dan yang lainnya segera meninggalkan tempat itu. Begitu mereka keluar dari hutan, mereka merasa suasana kembali tenang. Keesokan harinya Raka bangun dari tidurnya dengan wajah cerah untuk pertama kalinya sejak ia kembali. Aku merasa ringan, katanya. Namun sejak saat itu warga desa sering bermimpi tentang kampung gaib dan suara wanita yang berbisik, mencari jiwa baru untuk hutan. Mbah Surya hanya berpesan satu hal sebelum meninggalkan desa. Jangan pernah masuk ke hutan itu lagi, karena mereka masih menunggu.